Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mohon maaf sebelumnya. Jelas nggih suaranya? Jelas nggih. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini Jumat waktu subuh yang Allah rahmati, alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, keberkahan serta keridhoannya pada kita semua, sehingga di pagi hari ini alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian sementara kita, dari tidur panjang kita, dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ketaatan, dan alhamdulillah kita bangun negara Indonesia ini yang kita cintai dalam keadaan aman, tentram. Insyaallah semoga Allah senantiasa menjaga keadaan ini ya, sehingga kita bersama-sama di dalam majelis ini dapat thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah di hari-hari ke depan dimulai pada hari ini ba'da subuh nih, Jumat ba'da subuh kita akan mengadakan ya, Masjid Sulaiman Arif Abdillah akan mengadakan kajian bersama. Temanya apa? Temanya adalah belajar bersama, ngaji bersama. Saya di sini bukan untuk atau tidak untuk menggurui jenengan-jenengan. Saya yakin di antara jenengan-jenengan ilmunya sudah banyak ngaji ke sana kemari. Bahkan saya kalah. Akan tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya majelis-majelis seperti ini ya, atau pengajian-pengajian seperti ini itu adalah tempat-tempat atau salah satu dari surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang hadir di dalam suatu majelis, barang siapa yang menghadiri suatu majelis atau mampir di suatu majelis pengajian, kajian nih, itu sama dengan mereka sedang duduk di taman-taman surga. Cuma pulau panjenengan belum bisa melihat karena masih hidup. Bapak Ibu rahimakumullah, pentingnya ilmu bagi kita semua, khususnya adalah umat Islam, itu adalah agar apa yang kita lakukan itu terarah atau benar menurut siapa? Benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, kemudian ilmu itu tidak diamalkan, itu sama dengan bohong atau ngapusi atau sia-sia. Jadi berilmu tapi tidak diamalkan itu sia-sia. Akan tetapi beramal atau beribadah tanpa ilmu niku napa? Nggih sia-sia sami mawon nggih. Jadi beramal tanpa ilmu niku bisa jadi terjerumus kepada kesia-siaan. Karena napa? Bisa jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan itu tidak sesuai dengan ilmu, tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu
Monggo mari kita bersama-sama sedikit-sedikit mawon nggih, mboten usah banyak-banyak kersane mboten bosen nggih. Nggih mboten ketang duka 5 menit atau 7 menit kita bersama-sama ya, ngaji bersama, belajar bersama. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada sebuah hadis ya, yang ingin saya bacakan. Niki insya Allah ya, hadisnya ini semoga saja insya Allah, bukan semoga, pasti pasti bisa mengetuk hati kita untuk lebih tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, jadi barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberikan kefakihan. Kefakihan itu napa? Kefakihan itu adalah kepahaman atau pemahaman agama baginya. Mutafakun alaih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki si A, si B, dan itu bukan satu orang, banyak orang. Itu baik, ya, baik, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemahaman atau kefakihan tentang agama Islam ini. Jadi Allah pahamkan Islam ini, ya, Allah pahamkan syariat ini atas dirinya, atas orang yang Allah kehendaki kebaikan itu. Terus bukan yang selama ini beredar di masyarakat atau di media sosial yang sering kita lihat bahwasanya orang yang napa niku Allah cintai itu tidak cerdas dibacok, atau orang yang Allah cintai itu bisa menerawang, misalnya pasiennya di luar kota atau di luar pulau, cukup dilihat dari sini, dari Trenggalek sudah tahu lorone iki, permasalahan iki ya. Naudzubillah min dzalik, bukan seperti itu. Dan juga bukan orang-orang yang mungkin napa nggih bisa ya memiliki sesuatu hal yang aneh-aneh. Karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul, Nabi dan Rasul terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi. Maka semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, maka berita langit itu atau wahyu itu sudah terputus, karena wahyu itu hanya untuk Nabi dan Rasul. Kalau orang-orang biasa selain Nabi dan Rasul, tentunya mungkin buatan sakit nih. Ada lagi yang mengaku bertemu dengan Jibril, wah malaikat Jibril. Sinten niko zaman riyen niko Ria napa Ria? Lia Eden, nah, Lia Edan. Nah niku ngaku bertemu dengan malaikat Jibril. Lagi semaput toh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bertemu dengan Jibril, yaitu di Gua Hira, itu aja udah pingsan, menggigil sampai rumah menggigil. Nah, jadi bagaimana menakutkannya, medeni ya. Sementara orang-orang yang ngaku bertemu dengan Jibril baru-baru ini dengan santainya mereka ya, dengan mendongakkan kepala, malah seolah-olah bangga. Naudzubillah min dzalik. Karena perkara syariat ini, perkara Islam ini adalah perkara yang berat, ringan tapi berat. Ringan untuk apa niku diucapkan mungkin nggih, tetapi berat untuk diamalkan. Dan kita semua yang hadir di majelis ini tentunya tidak akan mungkin bisa mengamalkan keseluruhannya. Tentunya kita akan mengambil syariat-syariat itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga insya Allah yang penting adalah istiqomah dalam mengamalkan suatu ibadah. Insya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pengajian ini atau pada pembelajaran bersama ini ada sebuah kitab yang ke depan mungkin akan kita bahas bersama, yaitu adalah kitab Riyadus Shalihin, karya dari Imam Nawawi. Ini insya Allah kitabnya sudah masyhur dan sudah banyak dibahas di masjid-masjid. Tapi karena masjid kita ini baru, insya Allah bisa kita mulai dengan kitab Riyadus Shalihin. Kitab ini ditahrij atau ditulis kembali ya, itu oleh
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kenapa kok kitab ini? Ngoten nggih. Pertanyaane ngoten nggih. Kenapa kok kitab ini? Kok untuk kitab napa nih? Kitab kuning, napa kitab biru, napa kitab ijo? Napa kok kitab Riyadhus Shalihin kok mboten kitab lentune? Nah, ini ada dua, nggih. Insyaallah di dalam kitab ini ya, ini penulis memberitahukan keistimewaan buku terjemahan ini. Jadi keistimewaan dari buku kitab terjemahan Riyadhus Shalihin ya. Yang saya bacakan, yang pertama, naskah asli ya. Naskah asli adalah cetakan Al-Maktab Al-Islami yang hadis-hadisnya ditahridz oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan ditahqiq oleh tim ahli dari kalangan masyayikh sehingga memuat banyak hal yang tidak terdapat pada buku-buku terjemahan yang selama ini beredar seperti biografi penulis, studi tentang isnad dan matan hadis, indeks hadis dan atsar serta ya penomorannya. Jadi penerjemah buku ini ya atau kitab ini itu sudah lengkap di dalam kitab ini termasuk biografi penulisnya. Jadi penulis ini benar-benar penulis yang sikoh napa mboten, yang bisa dipercaya napa mboten, ini di dalam kitab ini ada biografinya, dan juga ada napa niku namine data-data si penulis itu lulusan mana, sekolahnya di mana, karyanya napa wonten. Sehingga kita lebih napa nggih, lebih ngeh, lebih yakin ya. Tapi bukan berarti ya karena tidak ada yang terbaik. Ilmu Allah itu sangat luas, ini adalah salah satunya. Dan keistimewaan yang kedua adalah mutu buku terjemahan ini dapat dilihat dari segi metodologi. Nah, metodologi itu metode, cara penyampaiannya, dan substansinya atau bab-babnya. Hal ini akan nampak nih bila kita komparasikan atau kita bandingkan dengan terjemahan Riyadhus Shalihin yang sudah ada. Jadi insya Allah nanti ke depan ya metodologi dari kitab ini atau metode penyampaian dari kitab ini itu insya Allah kalau napa niku sekilas nggih, kula sekilas pernah baca itu nggih skeco, mudah kita pahami dan insya Allah mudah kita napa niku amalkan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ke depan nih, ini insya Allah saya di sini akan membacakan ngoten nggih, membacakan isi kitab ini perlahan-perlahan. Mboten sak kata-kata, mungkin satu pertemuan itu nggih napa satu lembar atau dua lembar ngoten. Yang penting istiqomah setiap Jumat pagi ya kita pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah semoga Allah mudahkan, semoga Allah lapangkan kita dalam menuntut ilmu dan menguatkan kita untuk mengamalkannya. Karena sekali lagi ilmu tanpa diamalkan itu bohong ngoten nggih. Jadi duwe ilmu, punya pengetahuan banyak tapi enggak diamalkan nggih. Di dalam penerapannya nol. Nah ini padha karo napa ngapusi. Ketoke apik tapi lho kok ndak nglakoni. Nah ini berarti kan ngapusi ngoten nggih. Tetapi sebaliknya beramal tidak tanpa ilmu itu juga bisa jadi sia-sia. Sedikit kalau tambah malih nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada dua syarat suatu amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua syarat. Napa? Ada yang tahu? Yang pertama, napa yang pertama? Adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama suatu amal itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Ikhlas hanya mengharap napa pahala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niku yang pertama. Yang kedua napa? Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi kita beramal nih, itu harus wajib sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Kalau menyelisihi atau tidak sesuai, ya itu tertolak, minimalnya tertolak. Tapi lebih besarnya akan terjerumus ke dalam dosa. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada dua, ikhlas pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala
Jadi syarat diterimanya suatu amal itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya pada awal perjumpaan kita ini sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Niki napa istilahnya, pemanasan mawon, pembukaan mawon. Nanti untuk hari-hari berikutnya semoga kita bisa istiqomah ya. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini yang saya miliki itu ada 2 jilid dan kandel-kandel ya, banyak kandel-kandel ya. Jadi insya Allah pelan-pelan, tapi enggak napa niku enggak dalam waktu lama gitu. Terus ngalon-alon mungkin sehari niku au 1 lembar, 2 lembar, ngoten. Yang penting istiqomah dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Agar apa? Intinya adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agar amal ibadah kita yang kita lakukan selama ini tidak sia-sia. Benar-benar menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak insya Allah akan menjadi sebab Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا